Tahukah kamu? Di channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail jenis, penyebab, gejala dan cara mengobati, supaya kita selalu sehat jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit tenggorokan. Yuk kita dengarkan bersama. Tenggorokan merupakan salah satu organ penting dalam sistem pernapasan dan pencernaan manusia. Fungsinya tidak hanya sebagai saluran makanan dan udara, tetapi juga berperan dalam produksi suara. Berbagai gangguan dapat terjadi pada tenggorokan, mulai dari yang ringan hingga serius, dengan etiologi yang bervariasi seperti infeksi virus, bakteri, jamur, iritasi kimia, maupun faktor keganasan. Kajian ini akan membahas secara detail jenis-jenis penyakit tenggorokan, gejala klinis, penyebab, serta dampaknya terhadap kesehatan. A. Jenis sakit tenggorokan. 1. Faringitis. Faringitis adalah peradangan pada faring, yaitu saluran penghubung antara rongga hidung, mulut, dan laring. Penyebab tersering adalah infeksi virus, influenza, adenovirus, rhinovirus, dan bakteri Streptococcus pyogenes. Gejala klinis meliputi rasa nyeri saat menelan, tenggorokan kering, demam, batuk ringan, dan kadang disertai pembesaran kelenjar limfa servikal. Faringitis umumnya bersifat akut, tetapi dapat menjadi kronis bila terdapat faktor predisposisi seperti polusi udara, merokok, dan iritasi berulang. 2. Tonsilitis. Tonsilitis merupakan peradangan pada amandel, tonsil palatina, akibat infeksi virus maupun bakteri. Tonsil berfungsi sebagai salah satu organ pertahanan tubuh, sehingga rentan mengalami infeksi. Manifestasi klinis meliputi pembengkakan tonsil, nyeri menelan, demam, munculnya bercak putih, eksudat, serta bau mulut. Pada kasus berulang, tonsilitis dapat berkembang menjadi kronis dan menimbulkan komplikasi seperti abses peritonsil. 3. Laringitis. Laringitis adalah peradangan pada laring, termasuk pita suara. Penyebab dapat berupa infeksi virus, penggunaan suara berlebihan, alergi, atau paparan asap rokok. Gejala khas adalah suara serak, hilangnya suara, nyeri tenggorokan, dan batuk kering. Laringitis akut biasanya berlangsung singkat, sedangkan laringitis kronis sering terkait dengan faktor iritan jangka panjang. 4. Faringolaringitis. Faringolaringitis adalah kombinasi peradangan pada faring dan laring. Kondisi ini menyebabkan keluhan yang lebih kompleks seperti sakit menelan, suara serak, nyeri tenggorokan, hingga batuk kering persisten. Penyebabnya hampir sama dengan faringitis dan laringitis, terutama infeksi virus. 5. Strepthroat, Streptococcus pharyngitis. Strepthroat adalah faringitis akibat infeksi bakteri Streptococcus pyogenes. Kondisi ini termasuk serius karena dapat menimbulkan komplikasi seperti demam rematik atau glomerulonefritis pasca streptokokus bila tidak ditangani dengan antibiotik. Gejala khas berupa nyeri tenggorokan hebat, demam tinggi, amandel merah dengan eksudat purulen, serta pembesaran kelenjar limfa. 6. Abses peritonsil. Abses peritonsil adalah komplikasi tonsilitis yang ditandai dengan terbentuknya kumpulan nanah di sekitar tonsil. Gejala klinis meliputi sakit tenggorokan unilateral, kesulitan membuka mulut, trismus, suara sengau, nyeri menjalar ke telinga, dan demam tinggi. Kondisi ini memerlukan penanganan medis segera karena berisiko menimbulkan obstruksi jalan napas. 7. Epiglotitis. Epiglotitis adalah peradangan pada epiglotis, flap jaringan yang berfungsi menutup jalan napas saat menelan. Penyakit ini sering disebabkan oleh bakteri Haemophilus influenzae tipe B. Gejala utama berupa nyeri tenggorokan hebat, kesulitan bernapas, suara serak,
hipersalivasi, air liur berlebih, dan demam. Epiglotitis merupakan keadaan darurat medis karena dapat menutup jalan napas secara tiba-tiba. 8. Gastroesophageal reflux disease, GERD, dengan manifestasi tenggorokan. Reflux asam lambung yang mencapai faring dan laring dapat menyebabkan iritasi kronis pada tenggorokan. Gejala mencakup rasa terbakar di tenggorokan, suara serak di pagi hari, batuk kering kronis, serta sensasi ada benjolan di tenggorokan, globus sensation. GERD memerlukan tata laksana medis dan perubahan gaya hidup. 9. Infeksi jamur orofaringeal, candidiasis. Infeksi jamur pada tenggorokan umumnya disebabkan oleh Candida albicans, terutama pada individu dengan sistem imun lemah, penggunaan antibiotik jangka panjang, atau penderita HIV/AIDS. Manifestasi klinis berupa bercak putih seperti susu pada mukosa mulut dan tenggorokan, nyeri saat menelan, serta mulut kering. 10. Kanker tenggorokan. Kanker tenggorokan merupakan pertumbuhan sel abnormal pada jaringan faring, laring, atau tonsil. Faktor risiko mencakup merokok, konsumsi alkohol, paparan bahan kimia, serta infeksi virus HPV. Gejala klinis meliputi nyeri tenggorokan kronis, suara serak menetap lebih dari 3 minggu, kesulitan menelan, benjolan pada leher, serta penurunan berat badan tanpa sebab jelas. Penyakit ini bersifat serius dan membutuhkan deteksi serta terapi dini. B. Penyebab infeksi. 1. Infeksi virus. Virus merupakan penyebab tersering sakit tenggorokan, terutama pada kasus faringitis dan laringitis. Jenis virus yang sering berperan antara lain: A. Rhinovirus penyebab utama flu biasa. B. Adenovirus sering menimbulkan radang tenggorokan dengan disertai konjungtivitis. C. Virus influenza dapat menyebabkan faringitis dengan gejala sistemik seperti demam, nyeri otot, dan malaisa. D. Virus Epstein-Barr, EBV, penyebab mononukleosis infeksiosa dengan gejala khas berupa sakit tenggorokan berat, limfadenopati, dan hepatosplenomegaly. Coronavirus selain penyebab flu ringan, juga terkait dengan COVID-19 yang menimbulkan sakit tenggorokan sebagai salah satu gejalanya. Virus menyebabkan inflamasi mukosa faring melalui replikasi di jaringan epitel, memicu respon imun lokal berupa pelepasan sitokin proinflamasi yang menimbulkan rasa nyeri. 2. Infeksi bakteri. Bakteri juga merupakan penyebab penting sakit tenggorokan, terutama pada kasus faringitis bakteri. A. Streptococcus pyogenes, grup A beta hemolitik Streptococcus gabs, penyebab utama strep throat. Infeksi ini penting diidentifikasi karena dapat menimbulkan komplikasi sistemik seperti demam rematik dan glomerulonefritis. B. Corynebacterium diphtheriae penyebab difteri, ditandai dengan terbentuknya pseudomembran pada tenggorokan yang dapat menyumbat jalan napas. C. Mycoplasma pneumoniae dan Chlamydophila pneumoniae dapat menyebabkan faringitis atipikal, biasanya ringan namun persisten. D. Haemophilus influenzae tipe B dapat menginfeksi epiglotis sehingga menimbulkan epiglotitis, suatu kondisi gawat darurat. Mekanisme terjadinya nyeri akibat infeksi bakteri berkaitan dengan pelepasan toksin, peradangan jaringan, serta pembentukan eksudat purulen yang menimbulkan iritasi lokal. 3. Infeksi jamur. Meskipun jarang, jamur dapat menjadi penyebab sakit tenggorokan, terutama pada individu dengan sistem imun rendah. Candida albicans merupakan patogen utama penyebab kandidiasis orofaringeal. Infeksi ini menimbulkan bercak putih pada mukosa tenggorokan yang disertai rasa nyeri saat menelan. Faktor risiko meliputi penggunaan antibiotik jangka panjang, terapi kortikosteroid inhalasi, diabetes mellitus, serta HIV/AIDS. 2. Faktor iritatif dan lingkungan. Selain infeksi,
Berbagai faktor iritan dapat menimbulkan sakit tenggorokan melalui mekanisme inflamasi non-infeksi. Asap rokok mengandung zat toksik yang merusak epitel mukosa tenggorokan dan menghambat mekanisme pertahanan mukosilier. A. Polusi udara dan debu menimbulkan iritasi kronis pada saluran pernapasan atas. B. Bahan kimia dan uap industri misalnya formaldehida, amonia, dan klorin. C. Iritasi akibat penggunaan suara berlebihan, vokal strain, menyebabkan laringitis traumatik. D. Alergi paparan alergen, serbuk sari, bulu hewan, tungau, dapat memicu postnasal drip yang menimbulkan sakit tenggorokan. 3. Reflux asam lambung, gastroesophageal reflux disease GERD. GERD merupakan salah satu penyebab non-infeksi sakit tenggorokan kronis. Reflux asam lambung yang mencapai faring dan laring menyebabkan inflamasi mukosa tenggorokan. Kondisi ini dikenal sebagai laryngopharyngeal reflux, LPR. Gejala klinis berupa rasa terbakar di tenggorokan, suara serak, batuk kering kronis, serta sensasi adanya benjolan di tenggorokan, globus sensation. 4. Trauma mekanis. Cedera mekanis pada tenggorokan dapat terjadi akibat A. Konsumsi makanan keras atau tulang ikan yang melukai mukosa. B. Prosedur medis seperti intubasi endotrakeal. C. Tindakan bedah pada area orofaring atau laring. Trauma ini menimbulkan luka pada jaringan yang kemudian menimbulkan nyeri tenggorokan. 5. Faktor imunologis dan sistemik. Beberapa kondisi medis sistemik juga dapat menimbulkan sakit tenggorokan. A. Penyakit autoimun seperti sindrom Sjogren yang menyebabkan mulut kering, serostomia, sehingga memicu iritasi kronis. B. HIV/AIDS selain menurunkan imunitas, juga meningkatkan risiko infeksi oportunistik di tenggorokan. C. Leukemia dan limfoma dapat menimbulkan gejala awal berupa sakit tenggorokan karena infiltrasi jaringan limfoid. 6. Keganasan. Kanker tenggorokan, termasuk kanker laring dan faring, dapat menimbulkan sakit tenggorokan kronis. Mekanisme rasa nyeri terjadi akibat pertumbuhan massa tumor yang menekan jaringan sekitarnya dan menimbulkan inflamasi lokal. Faktor risiko utama meliputi merokok, konsumsi alkohol, infeksi HPV, serta paparan bahan karsinogen. Pengobatan penyakit tenggorokan. Tujuan pengobatan sakit tenggorokan adalah 1. Mengurangi rasa nyeri dan ketidaknyamanan. 2. Mengobati penyebab yang mendasarinya. 3. Mencegah komplikasi jangka panjang. 4. Memperbaiki kualitas hidup pasien. 2. Terapi non-farmakologis. Pengobatan suportif sangat penting, terutama pada kasus yang disebabkan oleh infeksi virus atau iritasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain: A. Istirahat yang cukup untuk mendukung sistem imun. B. Konsumsi cairan yang adekuat guna mencegah dehidrasi dan menjaga kelembaban mukosa tenggorokan. C. Kumur dengan larutan garam hangat untuk mengurangi inflamasi lokal dan membersihkan sekresi. D. Hindari iritan seperti asap rokok, alkohol, dan polusi udara. E. Pelembapan udara menggunakan humidifier untuk mengurangi kekeringan pada saluran napas. F. Pola makan lunak dan hangat agar tidak menimbulkan trauma tambahan pada mukosa. 3. Terapi farmakologis. 1. Analgesik dan antipiretik. Obat pereda nyeri dan penurun panas digunakan untuk mengurangi gejala. A. Parasetamol efektif untuk nyeri ringan hingga sedang. B. Ibuprofen atau aspirin selain meredakan nyeri, juga memiliki efek antiinflamasi. C. Lozenges, permen hisap, yang mengandung anestesi lokal, benzokain, lidokain, dapat memberikan efek anestesi sementara. 2. Antibiotik. Antibiotik hanya diberikan bila terdapat bukti klinis atau laboratorium bahwa penyebab sakit tenggorokan adalah bakteri,
terutama Streptococcus pyogenes. A. Pilihan lini pertama, penisilin V atau amoksisilin. B. Alternatif, pada pasien alergi penisilin makrolida, azitromisin, klaritromisin. Pemberian antibiotik harus sesuai indikasi untuk mencegah resistensi. 3. Anti jamur. Pada kasus kandidiasis orofaringeal, diberikan obat anti jamur. A. Nistatin suspensi oral. B. Fluconazole sistemik untuk kasus berat atau berulang. 4. Antivirus. Sebagian besar sakit tenggorokan akibat virus tidak membutuhkan antivirus. Namun, pada kasus tertentu. A. Aciclovir untuk infeksi herpes simplex. B. Oseltamivir pada infeksi influenza dengan gejala berat. 5. Kortikosteroid. Kortikosteroid sistemik, misalnya dexamethasone dosis rendah, dapat dipertimbangkan pada kasus dengan nyeri tenggorokan berat atau obstruksi jalan napas, misalnya epiglotitis atau faringitis berat. 4. Tindakan khusus. 1. Tonsilektomi, operasi pengangkatan amandel, dapat dipertimbangkan pada kasus A. Tonsilitis berulang lebih dari 7 kali dalam setahun. B. Tonsilitis kronis yang tidak responsif terhadap terapi konservatif. C. Komplikasi seperti abses peritonsil berulang. D. Drainase abses. Pada kasus abses peritonsil atau abses parafaring, dilakukan drainase bedah untuk mengeluarkan nanah, disertai antibiotik intravena. 2. Penanganan epiglotitis. Epiglotitis merupakan keadaan gawat darurat yang membutuhkan C. Manajemen jalan napas, intubasi atau trakeostomi jika obstruksi. B. Pemberian antibiotik spektrum luas intravena. 3. Terapi untuk GERD-LPR. Jika sakit tenggorokan disebabkan oleh refluks asam lambung, terapi mencakup A. Proton pump inhibitor, PPI, seperti omeprazol. B. Perubahan gaya hidup, mengurangi makanan berlemak, kopi, alkohol, serta meninggikan kepala saat tidur. 4. Terapi kanker tenggorokan. Pada kanker tenggorokan, penata laksanaan tergantung stadium penyakit, meliputi A. Pembedahan, reseksi tumor. B. Radioterapi. C. Kemoterapi atau terapi target. 5. Pencegahan kekambuhan. Upaya pencegahan juga penting dalam manajemen sakit tenggorokan. A. Menjaga kebersihan tangan dan etika batuk. B. Vaksinasi, misalnya vaksin influenza dan vaksin HIV. C. Menghentikan kebiasaan merokok. D. Mengontrol penyakit sistemik seperti diabetes dan GERD. Nah, kita sudah belajar dan mendengarkan mengenai jenis, gejala, dan cara menangani mengenai penyakit tenggorokan. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil pembelajaran. 1. Penyakit tenggorokan memiliki spektrum yang luas, mulai dari infeksi ringan hingga keganasan yang mengancam jiwa. Etiologi dapat berupa virus, bakteri, jamur, faktor iritasi, maupun keganasan. Gejala umum seperti nyeri tenggorokan, suara serak, dan kesulitan menelan perlu diwaspadai, terutama jika berlangsung lama atau disertai tanda bahaya. 2. Sakit tenggorokan merupakan gejala multifaktorial yang dapat disebabkan oleh infeksi, virus, bakteri, jamur, faktor iritan, refluks asam, trauma, kondisi sistemik, hingga keganasan. Infeksi virus merupakan penyebab tersering, sedangkan infeksi bakteri tertentu seperti Streptococcus pyogenes memerlukan perhatian khusus karena berisiko menimbulkan komplikasi sistemik. 3. Pengobatan sakit tenggorokan bersifat multidimensi dan harus disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Terapi suportif cukup pada kasus ringan akibat infeksi virus, sementara antibiotik digunakan pada kasus bakteri tertentu.
Infeksi jamur, refluks asam, hingga kanker tenggorokan memerlukan pendekatan terapi khusus. Intervensi bedah seperti tonsilektomi dan drainase abses diperlukan pada kondisi tertentu. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi pengetahuan bersama.